نبدأ. What? Nah, ayah, takarwabu. Waskutu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kemudian kekuatan iman, insyaallah, sehingga kita hadir untuk mengikuti atau menghadiri kajian rutin setiap pekan sebanyak 3 kali, dan insyaallah sama ana sekali 2 pekan. Pembahasannya adalah kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi. Terakhir, ada yang masih ingat sampai bab apa kita? Bab riba ya? Nah, ya terakhir itu bab riba, satu di antara 7 dosa besar. Dan sekarang insyaallah masih di antara 7 dosa besar. Ya, setelah riba, yaitu adalah aklu malil yatimi zulma. Artinya memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ya, dosa besar selanjutnya adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sebelum kita jelaskan dalil-dalil tentang keharamannya, alangkah baik kita mengetahui arti dari anak yatim. Siapa yang dikatakan yatim? Di sini dikatakan anak yatim itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan yang belum balik. Nah, ini catat ya, yang anak yatim itu yang mana? Anak perempuan ataupun anak laki-laki yang belum balik dan ayahnya telah tiada. Maksudnya adalah telah meninggal. Dan dalilnya adalah dalam surat Ad-Duha ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masyhur ya. Bukankah dia mendapati sebagai seorang yatim? Maksudnya, bukankah Nabi itu, kita Nabi Muhammad SAW, itu mendapati dalam keadaan yatim, artinya tidak ada ayah. Jadi Nabi itu lahir tidak ada ayah, sudah meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dalilnya ya. Kemudian Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini, la abalaka qad mata abuka fa'awa. Tidak ada ayahmu, telah wafat ayahmu, maka Allah mengayomimu,
menjagamu. Kemudian seseorang tidak lagi dikatakan yatim ketika dia sudah balik atau dewasa. Jadi ingat ya, yatim itu batasnya sampai balik. Kalau sudah lewat balik, maka dia sudah dianggap tidak yatim dan sudah dewasa. Nah, ringkasnya apa? Syarat dikatakan yatim ada dua. Yang pertama, dia belum balik. Ya, yang kedua, ayahnya meninggal. Ya, dari lahir sampai dia balik. Lewat dari dia balik, maka dia tidak dikatakan yatim. Nah, itu pengertian anak yatim. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 6, "Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Artinya, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Maksudnya adalah ketika sudah balik, apakah langsung dikasih harta yang dia dapat? Tidak. Ya, ingat. Mentang-mentang udah balik, wah, langsung minta sama walinya. Mana? Duit saya mana? Harta saya mana? Bukan gitu. Ya. Dia belum tentu bisa dapat langsung hartanya. Kapan dia dapat? Dengan syarat. Ketika dia sudah rush. Apa itu rush? Bisa mengatur harta. Ketika dia bisa mengendalikan hartanya, bisa dia hitung-hitungan bagaimana dia mengeluarkan hartanya dengan baik, bagaimana menjaganya. Kalau tidak, maka belum dikasih. Ya, kalau belum, maka belum boleh dikasih hartanya. Jadi harus diurus oleh walinya, atau kalau tidak ada wali itu biasanya ada lembaga khusus ya yang mengatur anak yatim, maksudnya menjaga anak yatim. Seperti lembaga anak yatim, ya kan? Ad-Du'afa dan yatim. Jadi belum boleh dikasih. Seandainya sudah menikah, situ kalau sudah menikah kemungkinan besar sudah bisa mengendalikan harta. Ya, karena udah balik itu udah boleh nikah. Orang dahulu kalau sudah balik biasanya disegerakan nikah. Ya, disegerakan untuk nikah. Supaya diantara menjaga dari hal-hal yang negatif. Maka dikasih nikah. Nah, kemudian dalil yang lain dalam surat Al-Kahfi, ya, bagaimana anak yatim itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 77 dan 82, yaitu kisahnya Nabi Musa. Ya, ada yang ingat kisah Nabi Khidir? Ada pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan diantara kisahnya adalah kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Maka keduanya berjalan hingga tak kala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Maksudnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Kemudian jawaban Nabi Khidir apa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ini yang Al-Kahfi 82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua.
sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh dan sudah meninggal, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ringkasnya, jadi anak yatim itu sampai dia dewasa. Ya, ringkas tentang makna dari anak yatim itu adalah dia diberikan hartanya setelah dewasa. Ya, setelah dewasa, dan syarat dewasanya adalah dia bisa mengontrol atau menjaga, mengendalikan keuangan yang diberikan kepadanya. Ya, baik itu dari warisan ayahnya atau dari bantuan dari orang lain. Ya, bantuan, sedekah dan sebagainya, atau peninggalan dari orang tuanya. Gitu ya. Itu tentang pengertian anak yatim. Lanjut, hukum atau balasan bagi orang yang memakan harta anak yatim. Imam Az-Zahabi berkata, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi yang makan harta anak yatim disamakan dengan apa? Memakan atau menelan api neraka sepenuh perutnya, dan nanti di akhir akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Makna memakan di sini ada dua. Maksudnya tidak hanya memakan ya, walaupun dalam lafaznya adalah akal, ya kulun. Termasuk di dalamnya adalah memanfaatkan selain dari makanan. Kenapa dulu digunakan kalimat ya kulun? Karena kebanyakan ya, dominannya adalah ketika mengambil harta itu digunakan untuk mengenyangkan perut. Ya, dulu sampai sekarang pun kayak gitu ya. Sampai sekarang itu kita berantem masalah harta, berebut harta itu kebanyakan itu masalah perut. Dari dulu ya. Jadi orang dulu juga sama. Itu kebanyakan menggunakannya untuk makan. Tapi bisa juga termasuk di dalamnya adalah menggunakannya untuk kepentingan di luar konsumsi. Contohnya beli barang-barang menggunakan harta anak yatim. Membeli apa lagi ya selain dari makanan. Termasuk menghancurkannya, ya, menghancurkan harta anak yatim, membakar dan sebagainya juga termasuk memakan harta anak yatim. Kenapa? Misalkan dia iri, ada yang iri, ada yang dengki, maka harta itu dihancurin, ya, dengan bahasanya apa? Mungkin ada dengki, ada iri, balas dendam. Maka dihancurkan atau dibakar, termasuk memakan harta anak yatim. 6. Dan ada kondisi di mana memakan harta anak yatim ini tidak termasuk kepada dosa. Kapan dia dikatakan tidak berdosa? Dalam surat An-Nisa ayat 6. Sambungan tadi ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ya, ujilah anak-anak yatim itu sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Jadi dikasih ujian. Ujian maksudnya dikasih
pelajaran bagaimana menjaga harta. Jadi diuji dulu bagaimana dia mengendalikan hartanya sampai dia menikah. Cukup umur untuk menikah dan mengendalikan hartanya. Setelah itu, serahkanlah kepada mereka hartanya. Kemudian janganlah kamu memakannya melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa menghabiskannya sebelum mereka dewasa. Jadi dianjurkan bagi wali atau orang yang mengurus harta anak yatim, jangan tergesa-gesa untuk dihabiskan. Ya, jangan terburu-buru. Siapa saja di antara pemelihara itu yang dia mampu. Jadi kalau yang memelihara anak yatim itu walinya atau lembaganya, dia mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari mengambil harta anak yatim. Dilarang. Jadi kalau yang mampu walinya kaya atau lembaganya kaya, maka jangan dia mengambil atau memakan harta anak yatim. Akan tetapi siapa saja yang fakir, kecuali katanya kalau walinya atau lembaganya fakir atau maksudnya miskin, maka boleh dia makan harta itu menurut cara yang baik. Ma'ruf itu secukupnya. Kondisi ma'ruf ketika itu tergantung kondisi tempat atau lembaganya. Tidak boleh ambil semuanya atau kebanyakan. Jadi ambil secukupnya saja. Ini khusus yang fakir. Jadi wali yang fakir atau lembaga yang dia dananya sedikit, maka boleh ngambil secukupnya untuk kebutuhan walinya atau kebutuhan lembaganya di tempat anak yatim tersebut. Itu ya. Jadi boleh. Tapi yang kaya tidak boleh. Dibagi ya. Tadi apa ringkasnya? Memakan harta yatim itu ada dua. Yang pertama, bagi wali atau lembaga yang kaya, maka diharamkan mengambil harta anak yatim. Dia wajib menahan dirinya untuk mengambil harta anak yatim. Tapi bagi wali yang dia miskin atau lembaga yang dia tidak kaya, maka boleh dengan syarat secukupnya, secara wajar. Dan haram hukumnya yang miskin tadi mengambil secara zolim. Zolim itu apa? Dihabiskan. Ya, dihabiskan dan belum sampai dewasa hartanya sudah habis. Maka harus dijaga sampai anak ini dewasa. Ya, anaknya dewasa. Nah, selanjutnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 8, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Artinya, apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Makna dari ayat ini adalah ada dua pendapat tentang siapakah yang dituju ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang dituju adalah para ahli waris yang hendak mendapatkan harta warisan mereka ketika terjadi pembagian harta warisan. Maka hendaknya mereka memberikan sebagian harta mereka kepada ketiga golongan yang lemah. Siapa itu tiga golongan lemah? Yang pertama adalah kerabat ahli waris yang miskin. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, orang miskin yang bukan kerabat. Ini yang dimaksud tiga golongan yang lemah. Jadi bagi orang kaya ini yang punya harta banyak, orang tuanya atau nanti dia punya harta yang banyak, ketika dia mau sakaratul maut atau mau meninggal, dia harus berwasiat. Masalah harta, ya, diharuskan untuk berwasiat tentang harta. Kan ahli waris sudah pasti. Ahli waris itu diantaranya adalah anak, ibu, ayah, itu ahli waris. Yang bukan ahli waris ini diwasiatkan. Siapa diantaranya yang bukan ahli waris? Kerabat dekat yang bukan ahli waris. Kerabat dekat itu diantaranya di luar ahli waris itu kayak bibi jauh, ya. Biasanya yang bibi dari jalur ibu itu biasanya nggak dapat, ya, nggak dapat, bukan ahli waris. Ya, bibi dari ayah biasanya yang dapat ahli waris dari ayah. Tapi kalau dari ibu kebanyakan tidak dapat warisan. Nah,
Kemudian itu nanti dibahas di ilmu waris lebih dalam ya. Pembahasannya di ilmu waris ya, di SMA. Kemudian anak yatim. Nah, jadi kalau kita mau berwasiat, wasiatkan hartanya untuk anak yatim. Ya, anak yatim. Kemudian yang ketiga, untuk orang miskin yang bukan kerabat. Orang jauh ya, tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, kemudian maksud ayat yang kedua adalah maksud yang kedua dari ayat tadi adalah yang dituju adalah orang-orang yang akan meninggal. Nah, yang tadi kita bilang orang yang meninggal yang sedang memberikan wasiat terkait harta yang akan mereka tinggalkan, hendaknya ketika mereka berwasiat maka mereka mewasiatkan sebagian harta mereka kepada ketiga golongan lemah yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggal, mati, kemudian meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Nah, ini maksud diantaranya adalah lemah dari ekonomi. Jadi khawatirlah kita ketika ditinggalkan harta tidak ada. Ya, harta tidak ada, kemudian terlontang-lantung. Makanya orang-orang yang punya anak, orang tuanya atau keluarga yang punya keturunan, maka persiapkan diri sebelum meninggal. Ya. Atau kita yang belum nikah, nanti ini udah belajar kan? Nah, diamalkan. Nanti kalau udah punya anak, punya keluarga, usahakan sebelum meninggal anaknya tidak lemah, diantaranya lemah ekonomi. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Jadi diantara kemuliaan Islam itu diantaranya juga menjaga keturunan dalam hal ekonomi, bukan hal yang ini ya, bukan hal yang negatif atau hal yang buruk. Seseorang memikirkan ekonomi untuk keluarganya, ya, keturunannya, bukan hal yang negatif, ya. Itu bahkan bisa dapat pahala. Ayah menafkahi anaknya, ya kan? Itu adalah hal yang berpahala. Bagaimana yang tidak ada ayah, tidak ada orang tua yang bertanggung jawab? Walinya tadi kita bilang, wali yang menjaga anak yatim. Dan termasuk lembaga ya, lembaga khusus anak yatim. Nah, Ustadz, bukankah zaman sekarang ini ada pertanyaan, ada yang misalkan gini ya, ada yang tidak terima gitu. Masa anak yatim itu cuma untuk ayah saja yang meninggal? Atau itu apa? Laki-laki saja, ayah laki-laki saja. Sedangkan zaman sekarang perempuan pun ya, ketika meninggal ibunya juga termasuk yang susah, betul tidak? Ya. Kemudian apa lagi? Bahkan yang tidak meninggal pun, yang tidak meninggal ayah, yang tidak meninggal ibunya pun susah, betul tidak? Macam-macam ada masalahnya ya. Ada yang diceraikan, ada yang bisa ya. Itu pun anaknya terlontang lantung. Apa terlontang lantung bahasa Indonesia ya? Terlontang lantung apa bahasa Indonesia? Apa itu artinya terlontang lantung? Intinya semuanya bermasalah, ya kan? Mau ada ayah, mau tidak ada ayah, mau ada ibu, tidak ada ibu, mau ada keduanya, mau keduanya ada dan terpisah, tetap anaknya bermasalah. Ya. Makanya Anas jelasin intinya adalah semuanya itu ada hikmahnya, ya. Dan Allah telah berikan jalan keluar yang terbaik, yang Allah pilih adalah anak yatim. Kenapa? Mungkin kita tahu ya,
ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antara kenapa anak yatim yang diutamakan, bukan anak piatu, dan bukan anak yang terpisah orang tuanya cerai, dan bukan anak yang iya, yang diasuh ibunya yang kerja cari nafkah dan sebagainya. Itu ada hikmahnya. Tetapi hikmah itu kan ada 3 kemungkinan. Ya, kita diberitahu dan itu cuma sebagian. Ya, jadi ada sebagian kita tidak tahu. Yang kedua, diberitahu mungkin bisa semuanya. Ya, tidak semua. Ada beberapa yang bisa dikasih semua dan ada beberapa masalah yang tidak diberikan semuanya. Dan yang ketiga adalah ada hikmah yang sama sekali kita tidak tahu. Nah, itu ya. Jadi banyak masalah-masalah, tapi ini yang terbaik yang Allah berikan dan Allah lebih tahu daripada makhluknya. Ya, Allah lebih tahu daripada makhluknya. Kenapa anak yatim yang lebih diutamakan? Termasuk pembagian waris tadi kan? Coba di pembagian warisan itu antara laki-laki dan perempuan mana yang banyak? Laki-laki kan? Tapi tetap ada yang komplain. Orang yang tidak belajar agama dan merasa tidak tidak adil, dia mengatakan bahkan perempuan sekarang ada yang alasannya kan, hikmah kenapa laki-laki 2 kali lipat adalah diantaranya apa? Yang beri nafkah, yang kerja, yang membayar pokoknya yang memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi dibantah kan? Dibantah apa? Sekarang yang cari kerja siapa? Perempuan. Yang beri nafkah siapa? Perempuan. Nah, itu ya. Jadi enggak semua hikmah itu kita dapatkan. Ya, tidak semua hikmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Dan bahkan para ulama juga mencari-cari, enggak semuanya didapatkan. Jadi itu dah yang terbaik. Ya, dari zaman Nabi sampai sekarang, apa yang diberikan Allah dan Rasulnya melalui dalil Al-Quran dan Sunnah, itulah cara terbaik untuk menjalani kehidupan. Ya, aturan-aturan, ya, kemudian alur-alur yang Allah telah tetapkan melalui dalilnya di Al-Quran dan perkataan Nabi SAW, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi walaupun masalahnya banyak, tetap kita ikuti apa yang telah syariat tetapkan. Ya, tetap ikuti, yaitu yatim yang dikasih. Piatu gimana? Mungkin dapat yang tadi. Piatu masuk ke bab mungkin orang-orang miskin, ya, yang bukan kerabat atau yang kerabat jauh. Kemudian perempuan warisannya, ya, tetap dibagikan sesuai dengan syariat, dapat setengah dari laki-laki. Itu kalau yang anak laki-laki perempuan ya. Tapi kalau yang nggak ada anak laki-laki, itu beda lagi nanti pembagiannya. Ya, itu ada lagi pembagian khusus. Nah, lanjut. Dosa atau azab bagi orang yang memakan harta anak yatim itu lebih besar dosanya dari orang yang tidak membayar zakat. Ya. Apa sebabnya? Ada 2 sebab. Yang pertama adalah jatah harta orang miskin yang ada pada harta zakat pada asalnya bukan hartanya. Jadi orang miskin ketika dapat harta zakat itu bukan hartanya. Jadi hartanya pemilik orang yang berzakat. Pemilik nisab zakat harus menunaikan zakat dengan memberikan harta tersebut kepada yang berhak mendapatkannya. Di antaranya orang miskin. Barulah setelah itu kepemilikan harta berpindah dari pemilik nisab zakat, ya pemilik harta zakat, ke orang miskin. Adapun harta anak yatim yang dimakan secara zalim pada asalnya adalah milik anak yatim. Beda kan? Jadi hartanya pemilik zakat dia yang punya dan tidak diberikan kepada orang miskin. Ini dosa besar, ya dosa besar. Tapi anak yatim lebih besar.
harta anak yatim lebih besar. Kenapa? Karena yang dimakannya itu bukan hartanya dia, tapi harta anak yatim, haknya anak yatim, dan dia makan dengan secara zalim. Nah, itu sebab pertama. Yang kedua, seandainya orang miskin tidak mendapatkan jatah dari harta zakat, maka ia telah dewasa. Orang miskin, dia walaupun tak dapat harta zakat, dia udah dewasa dan dia bisa mencari hartanya dengan cara yang lain. Maksudnya bisa bekerja, ya. Makanya enggak terlalu susah. Beda dengan anak yatim. Anak yatim tidak bisa berbuat apa-apa jika hartanya diambil. Itu ya. Kalau diambil, apalagi masih kecil, mau ngapain? Ya, udah nggak makan, kemudian masih kecil, belum balik, tidak bisa kerja. Karena itulah maka dosanya lebih besar daripada memakan harta tidak membayar zakat. Nah, terakhir sebelum kita tutup, adalah dari sahabat Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, anna rajulan atan Nabi SAW faqala inni fakir laisa li syai' wali yatim faqala kul min mali yatimik ghaira musrif wala mubadirin wala muta'athilin. Artinya bahwasanya ada seorang mendatangi Nabi, lalu dia berkata, dua orang laki-laki mendatangi rajulan, satu laki ya. Seseorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu berkata, sesungguhnya aku fakir, aku miskin maksudnya, tidak memiliki apapun, aku seorang wali anak yatim, dan dia seorang wali anak yatim. Maka Nabi berkata, makanlah dari harta anak yatimmu tanpa berlebihan, ya, sesuai kebutuhan, tanpa terburu-buru mengambilnya sebelum ada kebutuhan, khawatir si yatim segera balik dan mengambil kembali hartanya darinya, dan tidak mengambil sebagian hartanya untuk dikelola yang hasilnya khusus untukmu. Maksudnya apa? Jadi boleh bagi orang yang fakir, wali yang fakir, mengambil harta yatim secukupnya. Ya, jangan terburu-buru. Maksudnya jangan dihabiskan. Masih kecil anaknya, tunggu dan dipakai sampai dijaga sampai dia balik. Ya, supaya nanti dia udah balik, dia bisa memanfaatkan sisa berarti ya. Jadi kan udah habis nih, udah dipakai. Makanya sampai balik supaya dia juga bisa ketika dewasa dia bisa mandiri. Ya, kalau dewasa nggak ada duit, gimana coba? Nggak bisa sekolah, nggak bisa apa lagi? Cari kerjaan, daftar kuliah, daftar apa? Makanya diusahakan dijaga sampai dia dewasa dan bisa mandiri. Wallahu taala alam. Kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, biasa ya. Terlalu cepat karena Ustadz memang enggak cepat, ngomongnya cepat. Dan insya Allah dilatih terus ya. Yang namanya manusia belajar terus, biar dipelankan, persiapkan lagi lebih matang ya Ustadz. Ini belum matang karena persiapannya nggak matang. Hah? Tanya jawab. Nah itu, diantara nggak siap itu tanya jawabnya nggak ada. Insya Allah, mau tanya jawab ya? Apa tanya jawabnya? Fadal. Nah. 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 Nah.